Halo sahabat semester pendek, ketemu lagi di channel kesayangan kita. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi terkait dibukanya jadwal pendaftaran perekrutan Panwaslu kelurahan atau desa. Biasanya umumnya disebut PKD. Jadi untuk mensukseskan pemilu 2024, salah satu lembaga penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu akan melakukan perekrutan Panwaslu kelurahan atau desa atau disebut PKD. Oke, tanpa berlama-lama kita akan bahas jadwal pendaftaran dan syarat apa aja yang diperlukan jika ingin mendaftar menjadi Panwaslu kelurahan atau desa. Oke, langsung saja kita masuk ke jadwalnya. Jadi jadwal pendaftaran Panwaslu kelurahan atau desa itu nanti akan dibuka tanggal 14 sampai 19 Januari pendaftarannya. Sekaligus itu juga akan dilakukan verifikasi berkasnya di tanggal 14 dan 19. Jadi saat mendaftar teman-teman nanti berkasnya akan langsung diverifikasi. Lalu kemudian jika masih ada kekurangan berkas bisa dilengkapi dari tanggal 20 sampai tanggal 22 untuk perbaikan berkasnya. Lalu dilanjutkan nanti juga ada perpanjangan masa pendaftaran. Tapi itu dilakukan jika pendaftarnya dirasa oleh Bawaslu atau Panwascam yang menyelenggarakan pembentukan Panwaslu dirasa masih belum lengkap atau masih kurang pendaftarannya, maka akan dilakukan perpanjangan masa pendaftaran. Lalu jika semua sudah terpenuhi jumlah pendaftarnya di setiap kelurahan atau desa, maka akan dilakukan pengumuman siapa saja yang lolos dalam pendaftaran itu, yaitu pada tanggal 28 Januari 2023. Nah, bagi yang sudah lolos pendaftaran dan sudah tertera namanya di pengumuman, maka mereka akan melakukan tes wawancara di tanggal 31 sampai 2 Februari. Jadi rentan waktu 31 sampai 2 Februari akan dilakukan wawancara Panwaslu kecamatan, kelurahan atau desa. Jadi untuk waktunya nanti disesuaikan pengumuman di kecamatan masing-masing dan juga lokasinya pasti akan diumumkan di pengumuman tersebut. Jadi teman-teman setelah tanggal 28 silahkan melihat pengumuman, jika lolos maka teman-teman akan melakukan wawancara. Oke, setelah tahap wawancara langsung akan diumumkan siapa saja yang lolos menjadi pengawas kelurahan atau desa. Jadi hanya satu tahap, yaitu tahap wawancara. Oke, itu adalah jadwal pendaftaran sebagai pengawas kelurahan atau desa. Oke, setelah teman-teman tahu jadwal pendaftaran, pengumuman wawancara, dan pengumuman kelolosan, kita akan membahas berapa sih jumlah pendaftar yang akan diterima, lalu syaratnya apa saja, dan berkas pendaftaran yang diperlukan apa saja. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu jumlah lowongannya ada berapa, lalu syarat pendaftaran, dan juga berkas pendaftaran apa saja yang diperlukan. Oke, kita bahas yang pertama dulu, jumlah lowongannya. Jadi perlu diketahui kalau Panwaslu kelurahan desa yang akan dibentuk ini yaitu bersifat ad hoc atau sementara. Jadi bisa dibilang setelah pemilu 2024 selesai, Panwaslu kelurahan atau desa akan dibubarkan. Lalu yang dibutuhkan jumlahnya berapa? Jadi setiap kelurahan atau desa yang dibutuhkan yaitu 1 orang per kelurahan atau desa. Jadi yang lolos nanti hanya 1 orang di kelurahan atau desa tersebut.
Oke, kita masuk lalu syarat pendaftarannya. Sebenarnya banyak teman-teman syarat pendaftarannya. Tapi yang paling teman-teman wajib memiliki syarat pendaftarannya yaitu yang pertama pasti harus warga negara Indonesia. Lalu yang kedua itu yang paling penting usia paling rendah untuk mendaftar sebagai pengawas pemilu di tingkat kelurahan yaitu umurnya paling rendah 21 tahun. Lalu untuk pendidikan minimal SMA atau sederajat. Lalu syarat yang keempat, pendaftar harus berdomisili di kecamatan setempat. Jadi seumpama pendaftar A ada di kecamatan A, maka hanya bisa mendaftar di kecamatan A tersebut, tidak bisa mendaftar di kecamatan B karena domisilinya harus sesuai KTP di kecamatan tersebut. Lalu yang terakhir, yang paling penting, pendaftar bukan anggota partai politik. Jadi sebenarnya ada 10 atau lebih syarat pendaftaran, tapi yang paling teman-teman harus perhatikan menurut saya yaitu 5 ini. Oke, setelah pendaftaran ini sudah terpenuhi, teman-teman silahkan melengkapi berkas apa saja yang dibutuhkan saat mendaftar sebagai pengawas pemilu di kelurahan, yaitu antara lain pertama, berkas yang diperlukan yaitu surat lamaran. Tapi teman-teman tidak usah khawatir, di video ini sudah saya sertakan linknya. Jika teman-teman mau mendownload bisa lewat video ini atau ada di deskripsi video ini. Nanti akan saya sertakan link downloadnya. Jadi yang pertama surat lamaran, itu template-nya sudah ada, sudah ditentukan. Teman-teman tinggal mendownload, lalu teman-teman bisa mengisinya, kemudian bisa di print atau di scan. Lalu yang kedua fotokopi KTP. Yang ketiga pas foto berwarna, ukurannya 4x6, jumlahnya yaitu 3 lembar. Lalu ada ijazah terakhir, teman-teman fotokopi tapi wajib dilegalisir. Lalu kemudian yang kelima diminta untuk mengisi daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini juga template-nya sudah ditentukan, teman-teman tinggal mengisi saja. Lalu yang terakhir surat keterangan sehat, ini minimal dari puskesmas. Jadi pastinya di setiap kecamatan atau kelurahan ada puskesmas, minimal surat keterangan sehatnya dari puskesmas tersebut. Lalu berkas pendaftaran yang terakhir yaitu surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini juga template-nya sudah ada di link video atau di deskripsi video ini. Jadi teman-teman tinggal mendownload lalu diisi. Mungkin biar teman-teman nggak bingung, saya akan mencoba membahas surat lamaran, DRH, dan surat pernyataan biar teman-teman tidak bingung. Kita masuk ke surat lamaran dulu. Oke teman-teman, ini adalah tampilan file dari surat lamaran. Jadi template-nya seperti ini, teman-teman tinggal download lalu diisi. Untuk isinya umum teman-teman. Yang pertama teman-teman harus isi judulnya yaitu surat lamaran calon anggota Panwaslu kelurahan desa apa. Seumpama teman-teman KTP-nya kelurahan A, maka teman-teman ditulis kelurahan atau desa A. Lalu diisi nama lengkap, jenis kelamin sudah umum, ini teman-teman pasti paham, pekerjaan, alamat, nomor telepon, dan email. Lalu berikutnya menyatakan dengan ini mendaftarkan diri sebagai anggota Panwaslu kelurahan atau desa di kelurahan atau desa yang teman-teman daftar sesuai KTP atau domisili. Berdasarkan pengumuman Panwaslu kecamatan nomor, nah ini nomor ini diisi nomor dari pengumuman yang diumumkan oleh Panwascam atau Bawaslu Kabupaten Kota setempat. Jadi surat pengumuman itu pasti ada nomornya, silakan teman-teman isi di sini
Lalu surat pengumuman itu dikeluarkan tanggal berapa, teman-teman isi di sebelah sini. Lalu kemudian bersama ini dilampirkan bla bla bla, lalu silahkan teman-teman di sini diisi, dibuat di umpama di Surabaya atau di Banyuwangi dan lain-lain pada tanggal, silahkan diisi tanggal di mana teman-teman membuat surat lamaran ini. Lalu pendaftar, nama lengkap, lalu tanda tangan. Oke, ini yang surat lamaran. Kita lanjut ke DRH, daftar riwayat hidup. Ini juga umum, pasti teman-teman bisa mengisinya. Yang pertama halaman judul, sama seperti surat lamaran tadi. Daftar riwayat hidup calon anggota Panwaslu atau kelurahan desa apa, umpama kelurahan desa Apel, tapi itu dipastikan sesuai KTP teman-teman. Lalu seperti biasa, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pekerjaan, agama, alamat, nomor telepon, email, status perkawinan. Lalu riwayat pendidikan, silahkan teman-teman isi dari SD, SMP, SMA, atau sampai kuliah. Pengalaman kerja ini silahkan teman-teman isi sebelum menjadi Panwaslu kelurahan atau desa, teman-teman pernah bekerja di mana. Lalu pengalaman kepemiluan silahkan teman-teman isi, mungkin teman-teman pernah menjadi KPPS atau PPS atau pemantau pemilu dan lain-lain. Intinya pengalaman tersebut berhubungan dengan kepemiluan. Lalu dilanjut dengan pengalaman organisasi. Oke, itu untuk daftar riwayat hidup. Jika teman-teman sudah selesai mengisi, bisa diketik atau tulis tangan. Lalu surat pernyataan, ini lampiran terakhirnya. Seperti biasa, sama dengan surat-surat yang lain, ada nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, usia, pekerjaan, alamat, nomor telepon. Menyatakan, jadi pernyataan ini menyatakan pertama, setia kepada Pancasila, bukan anggota partai politik, tidak pernah dipidana, bersedia bekerja penuh waktu, tidak menduduki jabatan politik, tidak dalam ikatan perkawinan dengan penyelenggara pemilu, dan sehat jasmani rohani, dan yang terakhir yaitu tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, atau DKPP. Lalu ini bukti pemenuhan syarat anggota kelurahan atau desa, umpama desa domisili teman-teman sesuai KTP di desa Mangga, maka ditulis desa Mangga, kecamatan apa. Oke, kemudian biasa dibuat di kota mana, pada tanggal berapa. Lalu jangan lupa yang ini untuk surat pernyataan wajib ditempel materai 10.000. Lalu nama terang, tanda tangan. Oke teman-teman, mungkin itu berkas yang perlu teman-teman berikan. Jadi sudah saya jelaskan kebutuhan lowongan tersebut, terus syaratnya apa saja, berkas yang harus disiapkan apa saja, sudah lengkap. Teman-teman tinggal mengikuti sesuai video, maka teman-teman dapat langsung mendaftar sebagai pengawas kelurahan atau desa. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit informasi yang saya bisa bagikan pada video hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain yang masih membutuhkan pekerjaan atau pengalaman. Dan jangan lupa juga klik subscribe dan bunyikan loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan di video menarik kita selanjutnya. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Terima kasih.